Om, kenapa akhir-akhir ini sering upload video bangun rumah dan dikerjakan sendiri? Demi konten ya? Demi rumah, demi punya rumah, bukan demi konten. Mungkin karena kebetulan sambil nge-YouTube jadi direkam aja, siapa tahu nanti bisa diupload gitu. Makanya kontennya jadi campur-campur, nggak jelas, nggak sesuai sama rekomendasi YouTube, sama nggak sesuai teori. Saya punya kewajiban buat ngasih tempat tinggal buat keluarga saya, makanya saya berusaha sekeras mungkin itu. Om Bibo kan kerja kantoran, apa nggak malu nyambi kerja tukang panas-panasan kotor-kotoran? Saya mau malu sama siapa? Saya malu sama diri saya sendiri. Istri saya kerja bantuin saya buat kebantu ekonomi keluarga kami. Masa saya mau ongkang-ongkang kaki, duduk-duduk nyantai main game? Ya saya harus punya tanggung jawab gimana ngasih tempat tinggal buat keluarga. Istri saya sudah bantu saya, masa saya mau santai-santai doang? Bangun rumah dikerjain sendiri bisa hemat berapa persen, Om? Banyak, bisa sampai 30%. Apalagi kalau tukangnya salah-salah. Itu kalau kita kerjain sendiri bisa hemat 30%, bisa lebih. Biaya tukang kan kurang lebih segitu. Om, bangun rumah dikerjain sendiri, kasihan tukang gak ada kerjaan. Bukan gak mau ngasih rezeki buat tukang, tapi karena uangnya gak cukup kalau misalkan sambil bayar tukang. Jadi kalau misalkan anggaran katakanlah 20 juta, harusnya bisa jadi ini, gak bisa jadi kalau sama bayar tukang gitu. Kalau punya uang, kalau bisa beli kenapa harus bikin? Kalau bisa bayar orang kenapa harus ngerjain sendiri? Itu prinsipnya. Nah karena nggak bisa beli, nggak mampu juga bayar orang, dikerjain sendiri supaya cukup. Itu nyukupin namanya. Om, bagi tipsnya gimana bisa belajar nukang ngerjain rumah sendiri? Saya dari YouTube, gak punya pengalaman nukang, gak punya histori pernah jadi tukang. Belajar dari YouTube, ngeliat video, ngerjain pelan-pelan. Tapi memang gak semua orang bisa, gak semua tangan itu punya keterampilan ke arah situ. Tapi kalau misalkan punya, dimulai aja. Om, gajian dari YouTube kan bisa buat bayar tukang, kenapa gak fokus nge-YouTube-nya aja? Saya gajian YouTube baru nyairin sekali, itu pun gak seberapa. Cukup lah buat makan sama teman-teman. Coba cek aja video saya, konten saya, berapa yang nonton, sehari berapa puluh, atau berapa biji viewsnya. Kecuali yang nonton jutaan ya, bisa buat bangun rumah. Tapi kalau yang nonton cuma beberapa aja, jauh. Kalau mau punya rumah jauh. YouTube saya jadikan investasi. Ini teori saya. Siapa tahu di kemudian hari nanti videonya bisa banyak yang nonton, apalagi meledak. Makanya pelan-pelan bikinnya, santai aja. Kalau maksa mah agak susah kali ya bagi saya sih. Teorinya ada, bikin videonya begini, algoritmanya begini, bikin judul begini. Tapi prakteknya susah. Tema ada, ngerjainnya kapan, misalkan kayak gitu. Terus videonya sudah ada, ngeditnya bisa enggak, kesempatannya ada enggak, kesempatan video apa sudah ada semua, alatnya ada enggak, mendukung enggak, semuanya sudah oke, judul, video, thumbnail, tema, semuanya oke. Pas diupload ada yang nonton enggak? Pas viral banyak yang nonton, iklan masuk enggak? Banyak faktor buat berhasil di YouTube, enggak segampang itu. Ya semoga, makanya ini saya jadiin investasi, anggaplah investasi. Siapa tahu ada di waktu yang akan datang nanti ada yang nonton, iklannya banyak, pendapatannya banyak, gitu aja. Oke, sukses ya buat semua. Salam.